itu kelebihan dari RI. Yang ketiga, menetapkan tingkat kembalian yang berbeda untuk aset yang berbeda. Ya, seperti yang itu tadi, seperti yang sebelumnya, required rate of return-nya kita bisa atur sendiri sesuai dengan yang kita butuhkan. Macam itu. Oke, kita lanjutkan. Namun, RI mempunyai kelemahan, yaitu hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar. Yang kedua, RI tidak seintuitif ROI. Mungkin tidak sedetail ROI. Macam itu. Yang ketiga, kesulitan untuk menempatkan tingkat kembalian minimum. Nah, karena tadi kan tingkat kembalian minimumnya terserah kita gitu. Maksudnya kita bisa mengatur kalau resikonya tinggi, tingkat RR-nya kita tinggikan. Nah, untuk bagaimana sebaiknya, apakah tinggi, apakah rendah, itu memberikan kesulitan tersendiri bagi pembuat keputusan. Oke. Kemudian cara yang ketiga kita lihat bisa kita lihat dengan nilai tambah ekonomis atau economic value added. Pada metode ini menggunakan kas modal atau cost of capital. Rumusnya, silakan teman-teman buka modulnya di halaman 6.33. Oke. Di situ EVA sama dengan laba setelah pajak dikurangi rata-rata tertimbang kos modal dikalikan total modal yang digunakan. Atau bisa ditulis juga seperti ini. EVA sama dengan laba setelah pajak dikurangi WAAC dikalikan total modal yang digunakan. Mari kita lihat keterangannya. WAAC adalah rata-rata tertimbang kos modal atau weighted average cost of capital, dan kita harus menghitungnya. WACC ini ada perhitungannya tersendiri macam itu. Yaitu contohnya pada PT Eldivo, ini cara mencari WACC. PT Eldivo mempunyai dua sumber pendanaan, yaitu 40 juta dari obligasi dengan bunga 9% dan 120 juta saham yang dianggap memiliki resiko rata-rata. Jika tarif pajak 40% dan tingkat bunga obligasi retail atau ORI 6%, maka berapakah WACC-nya? Macam itu. Yang pertama, obligasi. Obligasinya kan 40 juta. Kemudian persentasenya 25%. Dari mana? Dari jumlah 40 dibagi 160. Teman-teman tahu 160-nya? 40 per 160. 160 itu dari 40 ditambah 20. Total yang bawah itu. Oke. Kemudian kos setelah pajak berarti 0,09 dikalikan 1 min 0,4. 0,4 itu adalah tarif pajaknya. 1 dikurangi 40%. Setelah pajak berarti setelah dikurangi 40%. Jadinya 0,054. Sehingga kos tertimbangnya untuk yang obligasi adalah 0,0135. Oke.
setelah itu untuk ekuitas juga demikian, dia 75%, kemudian kos setelah pajaknya 0,12. Sehingga kos tertimbangnya 0,09. Jadi total WACD-nya adalah 0,1035 atau 10,35%. Oke. Jika diketahui jumlah modal yang digunakan atau capital employee sebesar 200 juta, maka cost of capital adalah 200 juta itu dikalikan dengan WACC-nya 10,35%, menjadi 20.700. Maka inilah yang disebut dengan cost modal. Ini masih mencari cost modal. Jika laba perusahaannya 35.800 juta, maka berapa EVA-nya? EVA-nya adalah 15.100.000 rupiah. Nilai tambah yang positif berarti perusahaan memperoleh laba melebihi atau di atas kos modal dari modal yang digunakan. Oke, itu sudah saya berikan clue-nya. Di situ EVA positif berarti perusahaan mendapatkan laba melebihi kos modal. Investasi akan menambah kekayaan perusahaan. Jadi semakin berinvestasi, mendapatkan laba semakin besar, maka lebih menguntungkan bagi perusahaan. Semacam itu. Nah, sekarang ada yang disebut dengan balance scorecard, yaitu sistem yang menerjemahkan dan mengaitkan antara strategi, pelanggan, produk, dan sumber daya perusahaan. Dalam BSC ini ada pengukuran, kalau kita melihat pengukuran kinerja tradisional, fokusnya hanya pada aspek keuangan dan tidak menganggap penting investasi jangka panjang. Oleh karena itu dibutuhkan balance scorecard yang bisa mengkombinasikan atau menggunakan keseluruhan, tidak hanya aspek keuangan tetapi juga produk, juga sumber daya perusahaan, juga pada manusianya, semacam itu. Ya. Konsep dasarnya BSC atau balance scorecard, yang pertama menggunakan pengukuran keuangan dan non-keuangan yang mengintegrasi sistem informasi di setiap level. Oke. Jadi kalau tradisional lebih fokus pada keuangan, kalau balance scorecard fokusnya pada keduanya, yaitu keuangan dan non-keuangan, dan mengintegrasi sistem, jadi digabungkan di setiap levelnya. Kemudian memahami faktor pendorong kesuksesan jangka panjang. Balance scorecard juga bertujuan menerjemahkan misi dan strategi bisnis unit. Kemudian untuk pengukuran keseimbangan atau balance antara pengukuran eksternal melalui pemegang saham dan pelanggan, dan internal, yaitu bisa jadi proses bisnis, inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Oke. Sekarang untuk perspektifnya